Kapal mimpi sang pemimpi melayang di dataran rendah orbit bulan. Aliran cahaya berwarna putih mengalir perlahan di dinding luar kapal, menerangi seluruh ruang gelap di sekitarnya. Di dalam kabin, suasana membeku dengan cara yang halus. Semua orang bisa bertarung sampai mati bersama. Tetapi begitu masuk ke tahap pembagian keuntungan, tidak satupun dari mereka mau mengalah. Zhang Yi dan yang lainnya baru kembali dari Kekaisaran Huiyue. Sumber daya menumpuk di salah satu sudut ruang dimensi miliknya. Tumpukan besar yang menjulang seperti sebuah gunung kecil. Denyut energi yang samar-samar terpancar dari sana, membuat siapapun takjub. Saladin, Raja Arthur, dan yang lainnya memandang dengan sorot mata panas. Sekarang misi sudah selesai. Semua orang sudah siap untuk membagi hasil. Morgan menggigit cerutu, menyipitkan mata setengah, bibirnya menunjukkan senyuman khas miliknya. Saudaraku si kekacauan, kelihatannya perjalananmu kali ini benar-benar menghasilkan banyak hal. Kau ingin mengatakan apa? Katakan saja langsung. Zhang Yi bersandar pada dinding kabin, wajahnya menyisakan sedikit senyum. Morgan mengangkat kedua tangan, senyumnya semakin lebar. Tak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kita ini hubungan aliansi. Kau yang memimpin. Kami yang bercucuran darah dan tenaga. Secara logika, bukankah sumber daya ini harus dibagi sedikit? Tentu saja, bagian terbesarnya tetap milikmu. Kami tidak keberatan, tapi melihat betapa kayanya dua kekaisaran orang bulan itu, meskipun kau hanya mengeluarkan 2 atau 3 bagian untuk kami, itu sudah cukup untuk membuat semua orang makan kenyang. Begitu ucapannya selesai, Saladin ikut melangkah mendekat. Baju zirah hitamnya memantulkan cahaya lampu kabin. Wajahnya membawa senyum. Aku setuju dengan usulan Morgan. Lagi pula, dalam pertempuran di hutan matahari gelap tempo hari, cukup banyak saudara kita yang tewas. Raja Arthur juga mengangguk, ekspresinya setenang gunung. Kekacauan, Morgan dan Saladin tidak salah. Pembagian sumber daya ini harus adil. Udara di dalam kabin terasa berat. Senyuman Morgan tidak berubah, tetapi dari matanya terlihat secercah kecerdikan. Saladin dan Raja Arthur jelas bukan bermaksud memaksa. Hanya saja setelah berjuang bersama sampai titik darah penghabisan, mempertaruhkan nyawa, dan kehilangan banyak anak buah, mereka tentu tidak bisa melepaskan hak mereka begitu saja. Zhang Yi sedikit menyipitkan mata, terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku tentu tidak lupa akan hak para sekutu. Namun, sekarang sumber daya ini belum bisa diganggu." "Tidak bisa diganggu?" Morgan mengangkat alis. "Apa kau berencana menyimpannya semua sendiri?" Zhang Yi tersenyum tipis. 2 hari lagi baru dibagi. "Mengapa?" Saladin mengernyitkan dahi. "Karena orang-orangnya belum lengkap." Zhang Yi berbalik, bayangannya tertarik panjang oleh cahaya kabin. "Dalam perjalanan ini, selain kita, masih ada beberapa pihak yang seharusnya muncul." "Siapa?" tanya Raja Arthur. "Framons dan orang-orang Borodo belum terlihat. Kita tidak bisa memastikan bahwa mereka pasti mati di dalam hutan matahari gelap. Karena itu, tunggu 2 hari. Jika setelah 2 hari mereka belum juga kembali, barulah itu berarti mereka telah mati. Maka bagian mereka akan aku serahkan ke negara mereka masing-masing setelah kita kembali." Beberapa orang di dalam kabin tertegun. Udara seakan berhenti selama beberapa detik. "Kau maksud Morana dan Devasena?" Morgan menghembuskan asap perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi rumit. 2 orang itu memang bukan sosok yang mudah dihadapi. Terutama Morana. Wanita itu benar-benar kejam. "Terakhir kali aku melihatnya di Selat Bailing, dia sendirian membekukan 3 armada sekaligus. Kalau dia datang, tempat ini mungkin jadi daratan es." Tatapan Zhang Yi tetap setenang biasanya. "Siapa yang tahu, ancaman hutan matahari gelap sebagian besar sudah kita bersihkan. Jika mereka belum mati, kita biarkan mereka kembali. Aku akan menembakkan suar sinyal untuk menunjukkan arah pada mereka. Hanya 2 hari, tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja." Karena Zhang Yi sudah berkata begitu, Morgan dan yang lain tidak bisa mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun mereka datang bersama. Walaupun seseorang tidak berkontribusi banyak dan mati di jalan, bagian mereka tetap harus diberikan. Itu prinsip dasar.
Kalau begitu, kita tunggu 2 hari. Morgan mengangguk, dan yang lainnya juga tidak punya keberatan. Namun pada saat itu, dari sudut ruangan terdengar sebuah suara. Kekacauan, aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Zhang Yi menoleh ke arah sumber suara. Yang berbicara adalah Gao Changkong. Tatapannya menunjukkan sedikit kerumitan. Zhang Yi mengangkat alis. Katakan, perihal Gao Changkong menyerang Devasena, ia tentu tahu. Gao Changkong tengah mengambil risiko besar. Hanya saja meskipun rencananya matang, pada akhirnya ia tetap tidak mampu menandingi pihak yang memegang nasib. Kini dia telah kehilangan kesempatan terbaik. Tanpa serangan mendadak, mengalahkan Devasena hampir mustahil baginya. Jadi, yang terbaik memang jangan berhadapan langsung dengannya. Gao Changkong menatap sekeliling pelan-pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku ingin kembali ke bumi bintang lebih dulu." Semua orang terkejut. Mengapa? Saladin menaikkan alis. Kita baru saja kembali, dan kau sudah ingin berangkat sendiri? Gao Changkong tersenyum pahit, menggeleng. Aku punya alasan khusus. Intinya, kekacauan. Berikan bagianku terlebih dahulu. Lalu izinkan aku membawa satu kapal. Itu seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Soal jumlahnya, terserah kau saja. Sikapnya tampak besar hati, tetapi itu hanya karena dia tahu. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, pembagian sumber daya sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya. Kalaupun Zhang Yi ingin menelan semuanya tanpa memberi siapapun, mereka hanya bisa memendam kekesalan di dalam hati. Siapa yang berani memutus hubungan? Zhang Yi menatapnya sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Sebuah kapal kecil bukan masalah bagi Zhang Yi. Di mimpi sang pemimpi, ada belasan kapsul penyelamat, cukup untuk membawa lebih dari 10 orang kembali ke bumi bintang. Namun, dari bagian sumber daya milik Gao Changkong, ia akan memotong biaya kapsul penyelamat tersebut. Aku akan menyiapkan sebuah kapal untukmu. Energinya penuh, sistem navigasinya telah dimodifikasi, bisa menghindari jalur ruang utama, dan langsung menuju orbit bumi bintang. Sumber dayamu juga akan langsung dimuat ke dalam kapal. Tak lama kemudian, sebuah kapal kecil perlahan meninggalkan permukaan bulan, menuju bumi bintang. Di atas kapal, Gao Changkong berdiri di depan jendela observasi, menatap permukaan bulan dengan tatapan rumit. Guman dan Batu berdiri di samping kanan dan kirinya, menatap ke arah bulan dari balik jendela. Ekspresi Guman tetap tenang, meski di matanya terlihat sedikit kekhawatiran. Batu, dengan senapan energi berat di punggungnya, melambaikan tangan ke arah Zhang Yi dan berseru sambil tersenyum lebar. Kekacauan, kami pergi dulu. Sampai jumpa di bumi bintang. Kapal itu bergemuruh, melintas di angkasa, berubah menjadi sebuah titik cahaya dan menghilang di antara bintang-bintang. Sementara itu, Zhang Yi membawa mimpi sang pemimpi menuju pinggiran hutan matahari gelap. Di luar hutan, angin bergema rendah. Kabut abu-abu bergulung di antara bebatuan, seperti napas seekor raksasa yang sedang tidur. Zhang Yi dan yang lainnya berdiri di dek luar kapal. Satu persatu suar sinyal berwarna perak ditembakkan ke langit. Tiang cahaya yang menyilaukan itu merobek langit dan menembus menuju angkasa. Dalam waktu singkat, sinyal yang memanggil para penyintas itu terbentuk tinggi di atas hutan matahari gelap. Sinyal suar menggores langit, cahaya merahnya bagaikan anak panah api yang menembus kabut kelabu, menerangi area di luar hutan gelap hari yang tandus itu. Zhang Yi berbaring tenang di kursi sofa, matanya sedikit terpejam. Pandangannya jatuh pada hutan gelap hari di kejauhan yang diselimuti kabut hitam. Sinyal sudah dikirim. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu respons. Namun, apakah Disitian dan Morana masih hidup? Ia pun tidak berani memastikan. Bagaimanapun, bahkan pengadilan Dewa Asgard dari Nordik juga hampir seluruhnya musnah. Kini hanya Dewi Kematian Hela yang masih hidup, tetapi dengan identitas dan kedudukannya, ia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Zhang Yi, Raja Arthur, dan para tokoh besar lainnya. Saat ini, jika ia ingin kembali ke bumi bintang, ia pun harus bergantung pada Zhang Yi dan rekan-rekannya. Setelah mengirim sinyal, Zhang Yi pun berada di atas kapal Dreamer, santai memakan camilan sambil memejamkan mata untuk beristirahat.
Setelah pertempuran besar berakhir, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Dan ia juga mulai perlahan-lahan mencermati metode meditasi yang diberikan oleh para pendeta bulan hitam. Setelah diteliti dengan saksama, ia justru mendapati bahwa metode itu memiliki kesamaan dengan Shinsui karya Wang Yangming. Tampaknya, dalam penelitian tentang kekuatan batin, pada akhirnya semua jalan kembali menuju satu titik. Tidak sampai setengah hari setelah sinyal dikirim, angin membawa sebuah gelombang halus, seolah udara pada saat itu membeku. Zhang Yi menoleh, wajahnya menunjukkan ekspresi yang samar. Di kejauhan, langit tampak mulai beriak, seakan ada sesuatu yang sedang mendekat. Tak lama kemudian, di ujung pandangan Zhang Yi, sebuah sosok muncul. Orang itu sendirian, melangkah keluar dari tepi hutan gelap hari dengan tenang. Ia mengenakan jubah Brahmana yang compang-camping. Kedua tangan dirangkap di depan dada. Wajahnya membawa senyum damai. Ujung jubahnya berayun lembut mengikuti langkah. Seluruh tubuhnya memancarkan suatu cahaya misterius. Ia adalah Dishitian. Orang ini ternyata memang tidak semudah itu mati. Zhang Yi menyipitkan mata sambil berkata datar. Dishitian berjalan sangat lambat, langkahnya mantap dan berat. Setiap langkah seakan sedang memahami misteri kosmos. Zhang Yi menatapnya lekat-lekat, hatinya dipenuhi pertanyaan. Wujud Dishitian masih sama seperti yang ia ingat. Tangan selalu dirangkap, wajah tetap membawa senyum hangat, seolah dewa yang turun ke dunia, melampaui duniawi, ringan bagai angin. Dulu Zhang Yi sangat sebal melihat gaya itu, merasa orang ini sudah menjadikan gaya sok suci sebagai insting bawaan. Namun hari ini, ia justru merasa sosok itu tampak alamiah. Dia sepertinya berbeda. Di hutan gelap hari, sebenarnya apa yang ia alami? Zhang Yi merasa penasaran. Saat ini, Dishitian tampak memiliki suatu aura yang tak terlukiskan, seperti telah mengalami perubahan besar, seolah melewati suatu takdir yang tidak bisa diputar balik. Yang lain juga menyadari kedatangan Dishitian dan segera datang ke geladak, menurunkan tangga kapal. Dishitian menengadah, tersenyum kepada mereka, mengangguk sedikit, lalu naik ke kapal Dreamer. Dishitian perlahan melangkah mendekati mereka. Ia sedikit menunduk, merangkapkan kedua tangan, memberi salam kepada Zhang Yi dengan nada hangat seperti dahulu. Hundun, Raja Arthur, Yang Mulia Saladin, serta Tuan Morgan, sudah lama tidak berjumpa. Suaranya jernih dan memiliki daya tembus. Tetapi bagi Zhang Yi, kali ini suaranya mengandung kedalaman tertentu, seakan membawa kekuatan tak kasat mata. Raja Arthur tersenyum sopan. Yang penting kau kembali dengan selamat. Ia tidak melihat ada orang lain bersama Dishitian. Ia pun langsung mengerti. Para manusia super dari Bharata yang mengikutinya telah mati semua. Tentu saja, 3 orang Gao Zhangkong sudah dipastikan membelot, jadi mereka tidak dihitung sebagai bagian dari rombongannya. Memikirkan hal itu, Morgan dan lainnya menampilkan ekspresi bermakna. Dengan kerugian sebesar ini, Bharata kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Bagi mereka, ini adalah hal yang baik. Zhang Yi menatap Dishitian. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Kau kembali. Kelihatannya semua berjalan lancar. Tatapan Dishitian bagai kedalaman abadi, tenang namun memancarkan cahaya misterius. Sen Yumannya masih sama, namun kini menyiratkan kedalaman yang tak terkatakan. Aku mengejar takdir. Alis Zhang Yi terangkat. Mengejar takdir? Kalian para cenayang ini memang suka bicara model begitu ya? Susah sekali apa pakai bahasa manusia? Ia melangkah selangkah, suaranya mengandung rasa ingin tahu. Di hutan gelap hari itu, sebenarnya apa yang kau alami? Dishitian tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas lembut. Matanya seakan menembus ruang dan waktu, memandang jauh, seolah sedang memikirkan sesuatu yang amat rumit. Ia perlahan mengangkat kepala, posisi tangan yang dirangkap tidak berubah, nadanya tetap damai, namun mengandung makna yang tidak biasa. Takdir bagai sebuah sungai. Ada yang melawan arus, ada yang mengikuti arus. Apapun pilihan yang diambil, semuanya tidak dapat kembali. Kau bilang, kau sudah menerima pengaturan takdir. Sudut bibir Zhang Yi berkedut. Ia merasa orang ini, kalau tidak sedang sok keren, ia sedang dalam perjalanan menuju sok keren.
Mau bagaimana lagi cenayang? Tidak berbicara seperti itu, bagaimana bisa menipu orang? Pengaturan takdir bukanlah paksaan, melainkan sebuah pilihan. Disitian berkata lembut, "Aku memilih mengikuti arus, mengejar tarikan yang tak terlihat. Apapun hasilnya, aku sudah melangkah di jalan ini." Zhang Yi terdiam, hatinya tiba-tiba dipenuhi emosi yang rumit. Ia bisa merasakan perubahan pada Disitian, perubahan yang begitu dalam, seolah orang itu telah melepaskan sebagian sifat keilahiannya dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin orang ini benar-benar mendapatkan suatu pencerahan. "Apa yang kau kejar dari takdirmu itu?" Zhang Yi akhirnya bertanya. Tatapannya tetap tenang, ingin mengorek lebih banyak informasi. Disitian menatapnya, menyunggingkan senyum, lalu berkata perlahan, "Yang ku kejar adalah takdir itu sendiri, kebenaran tertinggi yang tidak diketahui siapapun. Setiap makhluk akan menghadapi penghakiman takdir. Dan apakah kita mampu menguasai takdir tersebut? Itulah yang terpenting." Ini bukan pemikiran biasa. Ini adalah ucapan dari seseorang yang telah melampaui batas pemahaman manusia. Apakah takdir memang seperti yang Disitian katakan, berada di tangan kekuatan tak terlihat? Zhang Yi tidak terlalu mengerti, tapi merasa kedengarannya hebat. Lagi pula hubungan mereka juga tidak dekat, jadi ia malas bertanya lebih jauh. "Yang penting, kau sudah kembali. Makan dulu, minum teh panas, istirahatlah. Kita tunggu sedikit lagi. Kalau tidak ada yang kembali, lusa kita berangkat pulang ke bumi bintang." Disitian akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. "Kembali ke bumi bintang? Masalah di bulan sudah selesai." Zhang Yi meliriknya santai. "Kalau tidak selesai, menurutmu kami kesini buat apa? Liburan?" Mata Disitian membesar sedikit. Akhirnya, aura sok kerennya runtuh juga. Awalnya, Disitian ingin kembali dan menunjukkan kekuatan besar, membantu Zhang Yi serta yang lain menyelamatkan bumi bintang. Namun hasilnya, kau mengatakan semuanya sudah selesai. Dia bahkan belum sempat pamer. Ekspresi Disitian, yang selalu mempertahankan senyuman samar, tampak menunjukkan sedikit retakan. Ia menahan rasa ingin mengeluh, lalu kaku menganggukkan kepala. Kalau sudah selesai maka bagus." Namun segera setelah itu, ia memikirkan sesuatu, dan sorot matanya menjadi tajam. "Kalian, apa pernah melihat Gao Changkong?" Ia menatap Zhang Yi, dan seberkas kilatan aneh muncul di matanya. Saat Gao Changkong menyerangnya, dia sudah mengatakan bahwa semua ini adalah perintah dari Zhang Yi. Dan sebagai manusia terkuat dari negara tetangga Boluoduo, Zhang Yi memang punya alasan untuk melakukan hal itu. Wajah Zhang Yi tetap tanpa celah. "Dia takut bertemu denganmu, jadi dia kabur duluan." Saat mengatakan hal ini, sudut bibir Zhang Yi menampakkan senyum mengejek. "Kalian siaga siang dan malam, tapi akhirnya tetap kecolongan. Ya? Tapi aku penasaran, kalian berdua ternyata sama-sama masih hidup. Aku kira, minimal salah satunya pasti sudah mati." Disitian mendengus pelan. "Aku ini anak terpilih yang diberkahi oleh takdir. Mana mungkin mati semudah itu?" Tapi, sorot matanya mendadak menjadi sangat dingin. "Orang itu pasti akan kubunuh dengan tanganku sendiri." Ia tidak memulai pertengkaran dengan Zhang Yi di sini. Ucapan Gao Changkong telah menusukkan sebuah duri di hatinya. Ia tidak bisa memastikan apakah Zhang Yi benar-benar yang memerintahkan. Namun bagaimanapun, hal itu menumbuhkan sedikit kecurigaan dalam dirinya. Situasi lebih kuat daripada manusia. Dia tidak sebodoh itu untuk merusak hubungan dengan Zhang Yi sekarang. Di dalam hutan hari gelap, setelah menerima sinyal dari Zhang Yi, banyak orang mulai menuju perjalanan pulang. Bagaimanapun juga, dalam operasi kali ini, Zhang Yi adalah orang yang diakui paling kuat, kecuali segelintir orang yang terlalu percaya diri. Jadi ketika Zhang Yi mengirimkan sinyal, mereka merasa tetap harus menunjukkan rasa hormat. Mengikuti arah panah sinyal tersebut, pasukan kuil Dewa Fremons mulai bergerak keluar dari hutan hari gelap. Di barisan Fremons, yang memimpin tentu saja adalah Dewi Musim Dingin, Morana. Ia mengenakan zirah perang berwarna biru es, langkahnya mantap, dan wajahnya dingin. Di belakang Morana, menyusul beberapa jenderal besar Fremons, Dewa Petir Perun, Dewa Api dari Bog, serta Dewa Bulan Zuseberg.
Mereka semua terlihat sangat lelah, tubuh penuh luka, napas berat. Namun di dalam mata mereka masih berkobar semangat tempur yang menggelora. Tatapan merah menyala dari Bok yang seperti api menyapu sekeliling. Sementara Zuckerberg dengan wajah penuh kebingungan memandang Morana. Kita belum 2 hari memasuki hutan hari gelap. Kenapa sekarang sudah harus kembali? Morana menatap ke kejauhan. Sorot matanya berkilat memikirkan sesuatu. Ia menoleh sekilas pada Zuckerberg, wajahnya tetap dingin. Mungkin pasukan Huaxu mengalami bahaya. Atau mungkin mereka menemukan sesuatu yang baru. Sebagai sekutu, kehormatan mereka adalah kehormatan kita. Kerugian mereka adalah kerugian kita. Kita harus membantu mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah kewajiban seorang kuat. Dari Bok bergumam pelan. Padahal kita belum membersihkan semua musuh. Belum mencapai pusat hutan hari gelap. Belum menemukan benih api. Tiba-tiba harus kembali. Bagaimana dengan misi yang sudah ditetapkan? Lalu bagaimana kita menjelaskannya pada orang bulan? Bagaimanapun, kita tetap harus pergi. Zuckerberg berkata tenang. Chaos adalah orang yang tidak mengenal rasa takut. Jika dia sampai mengirim sinyal bantuan, itu berarti situasinya sudah berada di tingkat sangat berbahaya. Jika kita terlambat sedikit saja, mereka bisa habis seluruhnya. Perun mengangguk. Orang Fremont tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Ketika peringkat nomor 1 dan nomor 2 dari kuil dewa sudah bicara, dari Bok dan Zuckerberg, meski punya 1000 keberatan sekalipun, hanya bisa menelannya. Pada akhirnya, tetap saja kita yang harus menyelamatkan semuanya. Sudut bibir dari Bok menampakkan senyum sombong. Dari Bok, dengan zirah merah menyala, dan kapak perang raksasa yang terbakar api, melangkah bagaikan guntur. Setiap langkahnya seakan mengguncang udara. Zuckerberg berdiri di sampingnya, membawa sebilah pedang bulan sabit, wajahnya tegas. Tentu saja, entah berapa banyak yang masih hidup. Hutan hari gelap ini penuh bahaya. Tidak semua orang sekuat kita dalam membunuh para pencemar jiwa. Mereka memang punya alasan untuk sombong. Tidak lama sebelumnya, mereka baru saja bekerja sama membunuh seorang pencemar jiwa dengan indeks kekuatan mencapai 45.000 poin. Itu memberi mereka kepercayaan diri yang melimpah. Keduanya mengikuti Morana, sementara para prajurit di belakang mereka terdiam mengikuti, tubuh penuh luka dari pengalaman dalam hutan hari gelap. Namun di mata mereka tidak ada sedikit pun rasa takut, justru kegembiraan yang dibalut kegilaan. Akhirnya, mereka keluar dari hutan hari gelap dan melihat kapal Dreamer yang sedang berlabuh di luar. Tidak melihat pemandangan pertempuran, seperti yang mereka bayangkan membuat Morana dan lainnya merasa sedikit bingung. Namun mereka tetap melangkah maju, dan Zhang Yi menurunkan tangga pesawat untuk menyambut mereka naik. Melihat banyak orang berkumpul di sini, termasuk Raja Arthur, Saladin, dan Morgan, Morana langsung mengernyit, tampak tidak senang. Karena ekspresi Zhang Yi dan kelompoknya sangat santai, sama sekali tidak seperti orang yang baru mengalami masalah besar. Perun justru tersenyum dan menepuk lengan Zhang Yi. Saudaraku, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sempat khawatir setelah kita berpisah, kalian akan mengalami masalah. Zhang Yi mengangkat bahu. Masih lumayan. Aku ini orang yang sangat sayang nyawa, jadi tidak mudah celaka. Morana tiba-tiba berkata dingin. Kalian memanggil kami terburu-buru seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Mata biru esnya menatap Zhang Yi dengan kuat, penuh ketidakpuasan, seolah jika Zhang Yi tidak memberikan jawaban memuaskan, dia tidak akan melepaskannya. Semua orang tahu bahwa Dewi Musim Dingin Morana adalah seseorang yang sangat serius terhadap misi. Dia bahkan rela meninggalkan eksplorasi lebih jauh ke dalam hutan. Hari gelap demi datang ke sini. Zhang Yi sedikit tertegun. Orang-orang di sekitar saling menatap dan hampir tertawa. Wajar saja. Orang-orang Fremont belum tahu bahwa perjalanan di bulan sudah berakhir. Hanya dalam waktu 2 hari, Zhang Yi menyelesaikan semuanya. Dengan nyala kembali. Benih api, kekuatan para ratu di singgasana perak meningkat, dan segel Samael tidak akan berubah dalam waktu dekat. Dan pecahan bulan, tentu saja,
akan perlahan turun kembali dan tidak lagi berisiko jatuh ke bumi bintang. Memanggil kalian kembali tentu karena ada hal yang sangat penting. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami sudah mengerti. Pasti kalian menemui masalah yang sulit diselesaikan, jadi kalian harus meminta kami turun tangan, kan? Suara dari Bok penuh kebanggaan dengan kepercayaan diri yang seakan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bagaimanapun juga, kita ini sekutu. Tentu saja kami akan membantu. Dari Bok itu, ujung bibirnya mengandung senyum angkuh. Ia berkata dengan datar, bagaimanapun, keadaan hutan hari gelap sudah kami selidiki hampir sepenuhnya. Tidak takut aku beritahu kalian, belum lama ini kami bertemu seorang pencemar mental dari hutan hari gelap. Indeks kekuatan anehnya mencapai 45.000 poin. Tapi, kami tetap dengan mudah menghabisinya. Kalian harus tahu, siapa yang akan menyelesaikan krisis kalian, bukan? Setelah kata-katanya selesai, Daribok menunggu dengan penuh kepuasan akan pujian dari orang-orang lain. Ia ingin sekali melihat ekspresi terkejut dari Zhang Yi dan Raja Arthur, berharap mereka mengakui bahwa pasukan orang luar dari Freemons lah yang paling kuat dan merupakan kekuatan utama dari bala gabungan kali ini. Namun setelah menunggu lama tanpa mendapat reaksi yang ia inginkan, Daribok menjadi sedikit tidak puas. Zhang Yi dan yang lainnya berdiri diam, dengan ekspresi wajah yang tampak aneh. Mereka satu persatu menatap Daribok, sementara ujung bibir Zhang Yi berkedut keras. Ia mengingatkan dirinya, tidak boleh. Aku harus menahan diri. Kalau aku tertawa keras sekarang, itu akan melukai harga diri mereka. Semua orang menahan tawa sampai terasa sakit. Namun dalam pandangan Daribok, justru itu disalahartikan sebagai ekspresi minder dan menyakitkan karena tidak ingin menerima fakta prestasi Freemons. Tak perlu malu begitu. Kami Freemons sejak dulu adalah bangsa yang piawai bertarung. Kuat adalah tanda kami. Alexi sang dewa petir diam-diam sudah mendeteksi sesuatu dari ekspresi Zhang Yi dan yang lainnya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mundur ke samping, menonton pertunjukan dari Bog. Sudut bibir Morana sedikit terangkat. Ia perlahan maju ke depan, pandangannya menyapu ringan ke arah tim lain. Dari Bog, kata-katamu terlalu berlebihan. Mengalahkan satu pencemar mental saja tidak bisa, lalu berani bicara soal menyelamatkan dunia. Itu hanya hal kecil yang tak berarti. Zhang Yi mengangguk setuju. Memang tidak ada yang perlu dibanggakan. Ia sendiri sudah membunuh beberapa pencemar mental seorang diri. Bahkan ada yang kelas kesatria. Apakah ia mengangkat pengeras suara dan memamerkannya tiap hari? Namun ia juga mengerti posisi Morana dan lainnya. Bagaimanapun, pencemar mental dengan indeks 45.000 poin bagi orang luar manusia memang merupakan eksistensi bertaraf bos besar. Tapi masalahnya adalah, semua orang di sini sendiri menyaksikan bagaimana Zhang Yi membantai pencemar mental, seperti memotong sayur. Morana memandang Zhang Yi, lalu berkata dingin, kalian tidak perlu khawatir lagi. Karena pasukan Freeman sudah tiba. Hanya kami yang benar-benar dapat menyelesaikan krisis di bulan. Daribok pun ikut membesar-besarkan. Betul, betul. Krisis bulan tanpa para pejuang Freemons pasti sudah kacau balau. Sayang kalian ini, menghadapi satu pencemar saja perlu berhari-hari. Para pejuang Freemons langsung tertawa keras. Semua mengangguk memuji, tampak jelas terbakar oleh perkataan mereka sendiri. Tawa mereka dipenuhi rasa percaya diri dan kesombongan, seolah nasib seluruh alam semesta berada di tangan mereka. Yang lainnya saling pandang, merasa agak canggung. Terutama Morgan dan Brian, jelas mereka tidak menganggap serius perkataan Freemons itu. Kedua wajah mereka membawa senyum geli, menatap para pembual itu. Haha, orang-orang ini benar-benar bisa membual. Morgan tertawa pelan sambil bercanda. Namun tidak heran, setiap bangsa petarung memang suka membesar-besarkan diri. Brian menggeleng pelan, sorot matanya penuh ejekan. Benar, kedengarannya menggelegar sekali, sampai-sampai kami yang kecil-kecil ini harus tunduk. Ketika para pejuang Freemons makin semangat membual dan terlihat arogan luar biasa, Brian berjalan mendekat dengan santai. Ia menepuk bahu Daribok, tersenyum. Bro, kalian yang membunuh pencemar mental itu hebat juga ya.
Indeks 45.000 poin. Kalian benar-benar pahlawan super seluruh planet bumi. Dari Bog melambaikan tangannya. Tidak berani disebut pahlawan. Hebat itu memang sudah sepatutnya. Lagi pula kalian kabur keluar hutan hari gelap. Hanya kami dari Istana Dewa yang benar-benar menghadapi pencemar mental itu. Ia melirik orang-orang lain. Nadanya seperti memarahi. Sudahlah, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Kita harus segera kembali dan menemukan sumber api. Semakin lama tertunda 1 hari, bahaya bagi planet bumi meningkat 1 tingkat. Profesor Da Vinci menarik napas panjang, memberi Dogi sebuah tatapan. Kalau terus mendengarkan omongan mereka, aku bisa muntah. Cepat katakan yang sebenarnya. Kenapa harus Brian yang bilang? Karena apapun yang dikatakan orang lain akan terlalu menyakitkan bagi mereka. Tapi bila keluar dari mulut seekor anjing, efeknya lebih komedik. Brian membersihkan tenggorokannya, lalu berdiri di depan para anggota Istana Dewa dengan mata setengah terkulai, kedua tangan terangkat. Krisis apa? Krisis sudah selesai. Kami memanggil kalian pulang hanya untuk memberitahu kalau kalian boleh kembali ke planet bumi. Nada Brian tetap datar, namun kata-kata itu ibarat palu godam yang menghantam wajah para pejuang Freemons, membuat mereka terdiam seketika. Kau bilang apa? Senyum dari Bog membeku. Morana dan para pejuang Istana Dewa memandangnya dengan mata terbelalak. Mereka ragu apakah mereka salah dengar, atau anjing ini tidak bisa berbahasa manusia dengan baik. Brian berkata malas. Kami, dipimpin oleh sahabat baikku Chaos, sudah menemukan sumber api dan menyerahkannya pada Kekaisaran Bulan. Sekarang, segelnya sudah diperkuat kembali. Semuanya sudah selesai. Dengan kata lain, ia mengangkat kedua kaki depannya. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Kami hanya memanggil kalian pulang. Brian melanjutkan. Jadi, para pahlawan sekalian, tidak perlu lagi membual. Krisis di bulan sudah lama berakhir. Kisah kepahlawanan kalian paling-paling hanya akan tercatat sebagai pengisi bab saja. Para pejuang Freemons terdiam. Senyum mereka kaku selama beberapa detik. Terutama dari Bog. Mulutnya sedikit terbuka. Jelas ia tidak berani percaya. Rasa bangga di wajah Morana menghilang seketika, digantikan keterkejutan dan rasa malu. Joseph Burke bergumam pelan, "Ini tidak mungkin, kan?" Mereka ingin membantah, sebab bahkan untuk mereka yang kuat sekalipun, menghabisi satu pencemar mental sudah memerlukan kekuatan besar. Sedangkan jarak mereka menuju bagian terdalam hutan hari gelap pun masih sangat jauh. Namun sekarang, mereka diberitahu bahwa Zhang Yi dan kelompoknya bukan hanya menemukan sumber api dalam waktu 2 hari, menuntaskan krisis planet bumi, bahkan masih sempat datang menjemput mereka. Mereka semua tidak ingin menerima kenyataan itu, tetapi ketika menatap semua orang dari planet bumi yang ada di tempat itu, tatapan mata para tokoh kuat itu sudah memberikan jawaban yang tidak dapat mereka sangkal. Senyuman tidak akan menghilang, hanya akan berpindah tempat. Ekspresi menggoda semua orang akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi. Hanya saja di hadapan seluruh anggota Istana Para Dewa, mereka juga tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Yang tersisa bagi Morana dan yang lainnya hanyalah rasa canggung. Alexei memalingkan kepala, menghela napas tak berdaya. Sejak awal ia sudah mengingatkan mereka agar tidak terlalu sombong. Setidaknya, bukankah harus memahami situasinya terlebih dahulu sebelum bergaya? Namun, jika dibicarakan kembali, sebenarnya Morana dan yang lainnya juga tidak sepenuhnya salah. Orang normal mana yang bisa membayangkan bahwa Zhang Yi ternyata mampu melaju cepat melewati hutan hari gelap? Dalam setengah tahun terakhir, Morana memimpin orang-orang dari Istana Para Dewa menyelam jauh ke Samudra Arktik. Mereka mendapatkan pertumbuhan yang sangat besar. Kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Karena itu Morana memperkirakan bahwa kekuatan dirinya saat ini sudah bisa menandingi Zhang Yi. Meskipun tidak sekuat Zhang Yi, namun perbedaan itu seharusnya tidak terlalu besar, kira-kira 5,5 berbanding 4,5. Jadi bagaimana mungkin ia bisa membayangkan bahwa Zhang Yi bisa secepat ini? Di wajah yang selalu dingin itu, akhirnya muncul sedikit rona, dan ia diam-diam menggenggam erat tinjunya. Para prajurit Istana Para Dewa yang tadi tertawa keras,
kini merasa sama malunya. Darit Borg yang paling suka melompat-lompat, berharap bisa menemukan celah di lantai untuk bersembunyi. Zhang Yi akhirnya melangkah maju, menatap sekilas orang-orang Fremont dengan tenang. Brian benar, krisis di bulan sudah kami selesaikan. Santai saja, kita harus kembali ke bumi. Kata-kata ini tidak membuat Zhang Yi terlihat sombong. Sebaliknya, justru memberikan kesan tenang yang wajar, seolah menghadapi prestasi agung para pahlawan manusia itu adalah hal yang tidak lagi mengejutkannya. Para prajurit Fremont tertegun, terutama Morana. Tatapannya menjadi rumit, gelombang emosinya sulit reda. Ia sudah tahu bahwa Zhang Yi bukan orang biasa, tetapi ia pun tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Yi bisa menyelesaikan masalah besar di bulan dengan begitu mudahnya. Kau, bagaimana kau melakukannya? Kau. Akhirnya Morana berbicara, suaranya dipenuhi keterkejutan. Itu bukan krisis biasa, tapi kau ternyata mampu. Zhang Yi tersenyum tipis. Masalah fire seat itu kalian tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Meskipun bantuan kalian penting, namun solusi sesungguhnya hanya bisa dilakukan olehku. Para prajurit Fremont benar-benar tak mampu berkata-kata. Rasa bangga dan percaya diri mereka seketika berubah menjadi rasa malu dan tidak berdaya. Baru saja mereka menyombongkan kekuatan diri. Kini bahkan bayangan belakang Zhang Yi pun hanya bisa mereka pandang dari bawah. Nampaknya, Zhang Yi memandang mereka. Seulas senyum tak berdaya muncul di matanya. Kalian harus meningkatkan diri lagi jika ingin memahami seperti apa wujud seorang yang benar-benar kuat. Brian tertawa lebih keras lagi. Ia menepuk bahu Darit Borg. Tuan Dewa Api, kalian mengalahkan 45.000 poin pencemar mental. Tapi jangan lupa, bahaya yang sebenarnya sudah lama tidak ada di level itu. Eksistensi semacam itu, kakak Kaos bisa menanganinya satu tangan satu makhluk, seperti mencubit semut. Walaupun ucapan ini memiliki unsur berlebihan, namun sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Ekspresi Raja Arthur dan yang lainnya tampak sangat tenang, dan hal ini semakin membuat Morana, Darit Borg, dan para prajurit lainnya terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Zhang Yi tanpa disadari sudah sejauh ini, para prajurit Fremont langsung terdiam dalam kesunyian. Rasa canggung menyelimuti udara di antara mereka. Mereka tidak berani lagi mengucapkan kata-kata besar. Baiklah, masalah di bulan sudah lewat. Zhang Yi menepuk tangan. Waktunya hampir habis, orang lain seharusnya tidak akan muncul lagi. Menurut kesepakatan sebelumnya, setelah misi selesai, sumber daya akan dibagi sesuai kontribusi. 2 hari ini kalian sudah bekerja keras. Suara Zhang Yi tenang, namun mengandung ketegasan. Usaha kalian tidak akan sia-sia. Sumber daya sudah siap. Aku akan membaginya. Jika kalian punya pendapat, kalian boleh mengemukakannya. Namun apakah ia akan mendengarkan atau tidak, itu adalah urusannya. Tatapan dan nada suara Zhang Yi terasa ringan, seolah ini hanyalah perkara kecil. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani punya pendapat. Semua mengangguk setuju. Zhang Yi mulai mengeluarkan sumber daya dan melakukan pembagian. Ia berkata kepada semua orang, "Walaupun banyak orang tidak dapat kembali, aku akan tetap membagi sesuai aturan. Setiap negara akan mendapatkan jatah yang semestinya. Bahkan mereka yang gugur pun tetap memiliki bagian. Dari sumber daya yang didapat dari 2 kekaisaran bangsa bulan, aku akan mengambil 50% untuk kalian." Mendengar itu, semua orang menunjukkan ekspresi ragu. Ini bukan hari pertama mereka berinteraksi dengan Zhang Yi. Mereka jelas tidak percaya bahwa Zhang Yi benar-benar akan memberikan separuh bagi mereka. Bisa dapat 2 atau 3 bagian dari 10 saja sudah bagus. Gumam Morgan dalam hati, nyatanya ia terlalu tinggi menilai. Zhang Yi hanya berencana memberikan 1 bagian dari 10 kepada mereka sebagai hadiah hiburan. Bagaimanapun, sebagian besar pencapaian kali ini adalah miliknya. Sumber daya sebanyak apapun, hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Mengatakan 50% hanyalah sekadar umpan untuk membuat semuanya merasa lebih enak. Tak seorang pun berani protes.
Mereka hanya bisa memandang Zhang Yi penuh harap sambil menunggu pembagian. Bagaimanapun, pembagian sumber daya ini berkaitan dengan hidup dan mati mereka di masa depan. Dan banyak di antara para awak aneh itu datang demi sumber daya. Saat ini, sumber daya bagi mereka bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga simbol kemampuan. Untungnya, dua kekaisaran bangsa bulan memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Meskipun Zhang Yi hanya memberikan 1 bagian dari 10, itu sudah cukup membuat mereka senang. Wajah semua orang berseri-seri, tak ada lagi pendapat. Jika ada yang punya pikiran lain, ya ditahan saja. Siapa suruh mereka tidak memiliki kemampuan selevel Zhang Yi? Untuk negara-negara yang seluruh pasukannya gugur, Zhang Yi mengalokasikan jatahnya dan meminta Yang Xinxin untuk mengirimkan kepada mereka setelah kembali. Sampai di sini, pembagian sumber daya bulan selesai. Semua mendapat bagian yang seharusnya. Selanjutnya, yang paling penting adalah bagaimana mengubah sumber daya itu menjadi kekuatan. Perjalanan bulan kali ini pun resmi berakhir. Zhang Yi memberi perintah, dan semua orang mulai kembali. Saat pesawat mulai diaktifkan, Zhang Yi duduk di sofa empuk di dekat jendela kapal, melihat keluar ke arah gelapnya luar angkasa dan bumi yang gersang di bawah sana dengan tatapan teguh. Perjalanan berikutnya tetap panjang dan berbahaya, tetapi ia sudah siap memimpin mereka menghadapi semua tantangan. Orang-orang Kolombia kembali ke kapal mereka sendiri, meninggalkan permukaan bulan setelah Dreamer. Walau mereka terkejut akan kekuatan Zhang Yi, mereka juga paham bahwa pertempuran di masa depan adalah momen yang benar-benar menentukan nasib. Berangkat. Zhang Yi memerintahkan dengan suara rendah. Dengungan mesin pesawat kembali terdengar. Kapal itu terbang stabil, membawa sekelompok pejuang yang telah siap menghadapi tantangan masa depan, melaju menuju kedalaman ruang angkasa yang tidak diketahui. Bayang-bayang krisis bulan akhirnya lenyap, tetapi krisis dan misi yang lebih besar sudah menanti mereka. Kapal Meng Xiang Jiahao perlahan-lahan mendarat di landasan helikopter kota Tianhai. Zhang Yi keluar dari pintu kabin pesawat. Pemandangan di depan mata masih seperti dulu. Perkembangan kota Tianhai sangat pesat. Kini menyebut tempat ini sebagai metropolis nomor 1 negara Huaxu sama sekali tidak berlebihan. Melihat kota yang dibangunnya dengan tangan sendiri, hati Zhang Yi dipenuhi rasa bangga. Seperti seorang raja sedang menilai wilayah kekuasaannya. Perjalanan kali ini bukan hanya membawa kekuatan dan sumber daya baru baginya, tetapi juga serangkaian misteri dan tantangan yang belum terpecahkan. Dalam waktu beberapa hari saja, Zhang Yi tahu dirinya sudah bukan lagi dia yang dahulu. Setiap kali menjadi lebih kuat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Namun mengingat kembali segala yang telah ia perjuangkan selama 5 tahun terakhir, hatinya tetap dipenuhi kebanggaan. Sinar matahari kota Tianhai menembus lapisan awan, jatuh ke bawah, membuat udara terasa segar. Seluruh kota tampak tetap setenang biasanya. Namun ketenangan ini tidak mampu menutupi gejolak dalam hati Zhang Yi. Saat ia turun dari pesawat, Deng Shentong sudah datang bersama orang-orangnya untuk menyambut. "Aku kira kalian harus pergi sebulan lebih, Zhang Yi. Tidak menyangka kalian kembali begitu cepat," canda Deng Shentong. Suaranya membawa sedikit gurauan dan kelegaan. Zhang Yi tersenyum tipis, tidak memberi penjelasan lebih jauh. Ya, misi diselesaikan lebih cepat dari perkiraan. Orang-orang dari negara lain juga turun dari pesawat. Zhang Yi meminta Deng Shentong mengatur tempat bagi mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah kembali ke Dixing, mereka ingin pulang pun mudah. Kapan saja bisa pergi sendiri. Zhang Yi sekarang masih punya banyak urusan yang harus ia tangani. Jadi ia tidak menghabiskan waktu untuk menemani mereka. Di Shitian dan yang lainnya juga tidak tinggal lama. Perjalanan mereka ke bulan memberikan keuntungan besar dan semuanya sibuk untuk segera kembali ke negara masing-masing untuk mencerna hasil tersebut. Karena itu, semua orang berpamitan satu persatu, menaiki pesawat yang membawa mereka datang untuk kembali ke negara masing-masing. Setelah mengantar mereka pergi, Zhang Yi dan rombongannya kembali ke wilayah pusat kota Tianhai. Sepanjang jalan, banyak warga yang melihat Zhang Yi. Mereka semua membungkuk memberi salam.
Ini adalah penghormatan tulus dari hati terhadap sang penjaga mereka. Rencana penciptaan dewa yang digagas Yang Xinxin sudah mulai dijalankan. Dari kota Tianhai hingga seluruh negara Huaxu, setiap kota secara intensif mempromosikan kontribusi Zhang Yi di masa lalu. Secara perlahan namun mendalam, sosok Zhang Yi, terutama wujudnya saat mengenakan baju zirah Mogodin, ditanamkan ke dalam hati setiap warga negara Huaxu. Tujuannya untuk mencoba memusatkan kekuatan hati rakyat, yakni kekuatan iman. Tiba di pusat kota, Zhang Yi mengeluarkan benteng Tianhai. Semua orang kembali ke villa megah, hangat, dan penuh keakraban itu. Di dalamnya, suhu selalu dijaga di tingkat kenyamanan 22 derajat, dengan oksigen stabil, serta kelembapan yang seimbang. Zhang Yi melepas baju zirahnya, hanya mengenakan pakaian tempur hitam yang ketat, lalu menjatuhkan diri ke sofa. Nyaman sekali. Perjalanan 2 hari ke bulan benar-benar membuatku lelah. Zhou Ke'er segera datang, memberikan pangkuan hangat dan lembut sebagai bantal, disertai pijatan kepala. Yang Xia di sampingnya membawa camilan dan buah, menyuapkannya pada Zhang Yi. Hidup santai dan nyaman, kira-kira beginilah wujudnya. Zhang Yi meregangkan tubuh, lalu berkata pada semua orang, "Aku selanjutnya ada beberapa hal yang harus ditangani. Mungkin aku akan masuk ke masa pengasingan untuk sementara waktu, menyerap hasil yang kudapatkan kali ini. Sumber daya yang ia dapatkan dari bulan tidak mungkin ia habiskan sendirian. Jadi sebagian ia sisihkan untuk diberikan kepada anggota tim lainnya. Kalian juga jangan bermalas-malasan. Tingkatkan kekuatan secepatnya, mengerti?" kata Zhang Yi pada semua orang. Paman Yu mengangguk. "Mengerti, kami pasti tidak akan menjadi bebanmu." Xu Pangzi menguatkan tekad, lalu melangkah maju mendekati Zhang Yi. "Bos Lao, aku ada sesuatu yang ingin minta bantuanmu." Zhang Yi mengangkat alis. "Ada apa? Katakan saja." Xu Pangzi berkata, "Bisakah kau memberikan 1 porsi benyuan padaku? Cukup memisahkan 1 bagian saja dari si pencemar jiwa. Itu sudah cukup." Kini, setelah mendapat bimbingan para imam bulan hitam, mereka semua mengerti bahwa benyuan dari seorang Yiren yang kuat adalah versi awal dari jiling ritual. Zhang Yi langsung mengerti maksud Xu Pangzi. Ia menatap Liang Yang yang tidak jauh dari mereka. "Untuk pacarmu itu?" Xu Pangzi terkekeh, menggaruk kepala sambil berkata, "Sekarang anggota tim kita rata-rata sudah setingkat Yiren kelas Y. Yang selalu mengikuti kita, tapi tidak bisa membantu apapun. Dia selalu merasa sangat tidak enak." Zhang Yi tersenyum samar, berkata padanya, "Untuk hal ini, kau bicarakan dengan Xinxin. Sekarang Li Yangyang adalah asistennya." Bagi Zhang Yi, Li Yangyang bukanlah sosok yang terlalu ia perhatikan. Ia hanya membawanya ke sini demi Xu Pangzi. Namun untuk mempercayainya sepenuhnya, Zhang Yi belum sampai pada tahap itu. Ia malas membuang waktu untuk urusan seperti ini. Menempatkannya di sisi Yang Xinxin adalah keputusan terbaik karena kecerdasan dan ketajaman Yang Xinxin membuat mustahil bagi Li Yangyang untuk menyembunyikan hal apapun. Jika Yang Xinxin mengakuinya, Zhang Yi tidak masalah. Lagi pula, bagi Zhang Yi saat ini, menciptakan seorang Yiren level Y bukanlah hal sulit. Hanya persoalan perlu atau tidak. Mendengar itu, Xu Pangzi cepat-cepat menatap Yang Xinxin dengan penuh harap. Yang Xinxin tersenyum dalam, mata hitamnya yang bagaikan obsidian berkilauan dengan cahaya aneh. "Tentu saja bisa," katanya. Ia memandangi Li Yangyang. "Yangyang, nanti ikut aku." Li Yangyang mengangguk, tetapi hatinya berdebar. Setiap kali berhadapan dengan Yang Xinxin, ia selalu merasakan seolah dirinya sedang ditelanjangi oleh tatapan yang mampu melihat segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Deng Shentong mengangguk pula, seolah sudah menduga sebelumnya. "Seraplah baik-baik. Jangan lupa masih ada beberapa hal yang harus diurus. Dunia luar berubah begitu cepat. Saat kau tidak ada, di sisi Dixing ini juga terjadi beberapa perubahan." Mata Zhang Yi berkilat. "Oh? Aku baru pergi beberapa hari saja. Apa ada hal menarik yang terjadi?" Deng Shentong menatapnya. Senyumnya mengandung makna tersembunyi.
Sepertinya laboratorium embrio sudah mulai dipasang secara luas di berbagai negara. Dalam aturan dunia materi, pada bulan ketiga pembentukan embrio akan diberikan pecahan yitai. Energi yitai yang paling murni, tanpa polusi. Seseorang menemukan celah ini, sehingga mulai memproduksi embrio dalam jumlah besar untuk mendapatkan energi yitai. Zhang Yi mendapatkan informasi ini dari keluarga Deng. Tidak menyangka, begitu cepat berbagai negara di dunia telah memulai proyek ini. Menurutmu apa penyebabnya? Ada yang membocorkan hasil penelitian kita? Zhang Yi memakan satu potong pisang sambil bertanya santai. Deng Shentong menggeleng. Sekarang informasi antar negara hampir sepenuhnya terputus. Pengawasan jaringan oleh setiap negara sangat ketat sampai tingkat yang mencengangkan. Tapi dalam waktu sesingkat ini, tiba-tiba muncul pemikiran yang sama di seluruh dunia. Hanya ada satu penjelasan, gabungan ketidaksadaran. Profesor Da Vinci yang sedang minum kopi di sana dengan santai berkata, "Itu hanya efek 100 monyet."